Selamat datang semuanya di channel YouTube YRC Yonghwa Review Channel. Kami akan menyajikan review film-film yang populer dan pastinya akan mengajak kalian menyimak alur cerita filmnya dengan baik dan menyenangkan. Buat kalian yang lagi santai, daripada bengong, mending nonton konten di YRC aja. Kuy ambil camilan dan kopinya, kita simak review film yang satu ini. Pada video ini YRC akan mereview film bergenre horor yaitu Dead Bell yang menceritakan petualangan meloloskan diri dari teror mematikan di sekolah. Kisah bercerita tentang sekelompok siswa sekolah menengah mengambil bagian dalam kelas elit untuk mempersiapkan ujian perguruan tinggi. Di antara mereka adalah Kang Ina, Yeon Myung Ho, dan badut kelas Kang Hyun yang menaruh kasih sayang pada Ina. Kisah dimulai dari seorang siswa yang nyaris stres karena sering dihantui oleh penampakan sosok hantu saat di lembar ujiannya ketika mengerjakan soal. Tidak ada yang mempercayainya, bahkan guru sendiri, karena dianggap frustasi terlalu belajar keras. Hasil ujian semester telah diumumkan dan siswa yang masuk 30 besar akan diikutkan kelas khusus, di mana siswa akan bermalam di sekolah dan terus mengasah kemampuannya dan ditemani oleh guru-guru pendamping, yaitu guru olahraga, guru bahasa Inggris, dan seorang satpam. Disinilah semua bermula. Kematian diawali dengan Min Ye-young. Dia dikurung dalam akuarium dan tidak ada ruang bernafas. Bel mulai berbunyi. Semua monitor menayangkan Min Ye-young yang terkurung dalam akuarium. Siswa lainnya diminta menyelesaikan soal yang sudah disediakan. Apabila tidak bisa menjawab dalam waktu yang telah ditentukan, maka Min Ye-young akan mati. Benar saja, murid lainnya kesulitan mengerjakan soal yang berupa teka-teki. Alhasil, Min Ye-young mati kehabisan nafas karena akuarium diisi penuh oleh air. Semuanya panik dan berusaha mencari bantuan. Tapi sayang, sebelum mengikuti kelas khusus, handphone mereka dikumpulkan dan yang mengumpulkan handphone itu sampai sekarang belum kembali. Jaringan internet dan telepon juga sudah diputus. Mereka memutuskan untuk keluar dari sekolah, namun suara-suara aneh pun muncul. Jangan sesekali meninggalkan sekolah atau kalian akan mati. Guru olahraga mereka sudah muak dengan semua kejadian dan demi murid-muridnya, ia memutuskan untuk keluar dari sekolah dan mencari bantuan. Dan kematian kedua dialami oleh Son Dong-yuk. Wajahnya ditulisi dengan besi panas, badannya diikat dan di atasnya 1000 lilin menyala. Cairan panas lilin itu otomatis jatuh di tubuhnya. Seperti biasa, bel berbunyi dan monitor dipenuhi gambar Song Dong-yuk yang sekarat. Sekali lagi, siswa tidak dapat melakukan apapun. Soal yang diberikan kepada mereka terlalu sulit untuk dipecahkan, dan Song Dong-yuk akhirnya mati. Semua siswa makin panik dan memberontak ingin keluar dari sekolah. Langkah mereka terhenti ketika melihat guru olahraganya yang tadinya mencoba mencari bantuan mati bersimbah darah. Sudah tidak ada yang dapat dilakukan, mereka semua hanya berkumpul dengan rasa ketakutan luar biasa. Bel lagi-lagi berbunyi dan korban selanjutnya adalah Sojin. Sojin mati karena dikurung dalam mesin cuci. Kang Ina merasa ada yang aneh. Dan benar saja, kalau diurutkan, semua korban dibunuh berdasarkan peringkat mereka. Min Ye-young, Song Dong-yuk, Yeon So-jin adalah 3 besar, dan peringkat keempat dan kelima Yeon Myung Ho dan Kang Ina. Kang Ina juga merasa bahwa setiap pertanyaan berhubungan dengan Eun-jong, teman sekamarnya yang tewas dibunuh 2 tahun yang lalu. Pak Guru menyangkal kalau tidak mungkin ini ada hubungannya, tidak mungkin ada hantu. Kang Hyun yang peringkatnya masih jauh dari 5 besar juga mati.
Ia ditikam oleh Bongju yang awalnya ingin menikam Kang Ina. Bongju sudah kehilangan akal sehatnya dan selalu melihat ada sosok lain di wajah Kang Ina, sosok yang selalu menghantuinya. Byungju sendiri akhirnya mati di tangan gurunya karena dianggap pembunuh semua korban. Kang Ina benar-benar sedih kehilangan Kang Hyun. Kesedihan itu belum berakhir karena Yong Myun-yo, sahabat sekaligus teman sekamarnya, juga menjadi korban. Ia digantung terbalik dan dijatuhkan dari ketinggian. Pak Guru melihat ada sosok wanita yang mengintip dari atap saat Yong Myung-ho mati. Kemudian Pak Guru mengikuti wanita tersebut dan membunuhnya. Pagi pun tiba. Suasana auditorium sekolah yang dipenuhi oleh para keluarga korban yang tidak henti menangis. Kang Ina tidak tahan melihatnya dan ia memilih ke loteng sekolah dan membaca buku milik Kim Ji-won. Dan dia melihat ada selembar foto Kim Ji-won beserta ayah dan ibunya. Namun tiba-tiba dari belakang Kang Ina didekap dan Ina dikurung di dalam gudang. Kemudian di auditorium, bel lagi-lagi berbunyi dan muncul suara-suara aneh lagi. Lalu muncul video rekaman Kim Ji-won yang dibunuh dan Kang Ina yang disekap. Tiba-tiba suara itu bertanya kepada para orang tua yang ada di auditorium. Bagaimana? Apakah kalian sedih kehilangan anak kalian? Aku juga begitu. 2 tahun lalu aku kehilangan anakku. Aku hidup menderita selama 2 tahun. Kalian tahu kenapa ia meninggal? Ia dibunuh oleh seseorang yang ada di ruangan ini. Orang yang memiliki gantungan kunci yang seperti ini. Ruangan tiba-tiba dipenuhi gas beracun. Suara aneh itu berkata, kalau ingin selamat, maka salah satu di antara mereka harus mengakui kesalahannya. Siapakah yang membunuh Kim Ji-won? Ternyata Pak Guru yang membunuhnya. Ia membunuh Kim Ji-won yang mengancam akan mengadukannya kepada kepala sekolah karena menerima suap. Ji-won itu adalah murid yang pintar. Ia mengincar peringkat 1 agar mendapat beasiswa. Orang tuanya bangkrut dan satu-satunya cara agar ia dapat bersekolah yaitu beasiswa. Kim Ji-won kesal karena peringkatnya turun. Ia lalu ingin mengkonfirmasi kepada Pak Guru dan tanpa sengaja melihat Pak Guru menerima suap dari orang tua murid yang menggeser peringkat Kim Ji-won. Ketika peristiwa pembunuhan itu terjadi, sebenarnya ada saksi. Dia adalah Bongju. Jadi selama ini dia gila karena terus dihantui oleh Kim Ji-won yang meminta bantuannya. Satpam di sekolah tiba-tiba muncul ketika Pak Guru mengakui kesalahannya. Ia memeluk Pak Guru dan menikamnya. Akhirnya semuanya terbongkar. Satpam dan istrinya adalah ibu dari Kim Ji-won yang berniat membalas dendam karena putrinya yang dibunuh oleh Pak Guru. Kemudian Kang Ina berhasil diselamatkan oleh ibu guru. Setelah itu, Kang Ina menjalani hari-harinya seperti biasa. Dan di akhir film ini, Kang Ina menjadi peringkat 1 di sekolahnya. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah hidup itu adalah ujian. Jadi, selesaikanlah ujianmu dengan baik. Terima kasih telah menyimak review film ini sampai akhir dan nantikan review-review film populer lainnya di channel YRC dan jangan lupa bantu subscribe channel ini agar terus berkembang ya. Thank you for watching, sampai jumpa.